Aplikasi ini sangat simpel, sangat sederhana, dan otomatis, dan pengisiannya pun hanya sedikit, tidak banyak yang harus diisikan, dan hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan panduan. Yang perlu diisi di sini adalah nama dan NISN siswa, kemudian ada rubrik dan kegiatan, dan kemudian setiap kegiatan diisikan instrumennya. Di sini tersedia 16 rubrik atau 16 form atau 16 instrumen, tergantung dari yang digunakan Bapak Ibu, apakah digunakan semuanya atau beberapa saja. Pertama yang diisi adalah nama dan NISN, ini mudah sekali. Kemudian yang kedua yang perlu diisi adalah rubrik dan kegiatan. Misalnya di sini untuk sampai akhir fase kita ambilkan dari yang sudah ada. Ini contoh yang saya tuliskan. Kita tuliskan di sini capaian akhir fase, misalnya mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Satu capaian akhir fase ini harus dibuat dalam 2 kegiatan supaya sesuai. Jadi untuk capaian akhir fase yang pertama dilaksanakan dalam 2 kegiatan atau formatif, yaitu kegiatan pertama adalah mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh pada kegiatan sebelumnya dalam bentuk jurnal, poster, clipping, atau yang lainnya. Kemudian kegiatan kedua yaitu mendiskusikan hasil yang diperoleh untuk proyek yang akan dikerjakan. Ini capaian akhir fase yang pertama. Capaian akhir fase yang kedua misalnya kita buat seperti ini saja. Capaian akhir fase 2. Kemudian kegiatan di sini ada kegiatan 3, kemudian bawahnya adalah kegiatan 4. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk kegiatan ini diisikan kalau bisa itu merupakan kompetensi dan konten, karena ini nanti terkait dengan catatan proses. Misalnya ini yang capaian akhir fase 2, di sini capaian akhir fase 3. Kita buat contoh dulu. 3. Kemudian kita buat maksimal ada 8 capaian akhir fase. Sehingga nanti di rapot ada 8 capaian akhir fase, dan setiap capaian akhir fase dilaksanakan dalam 2 kegiatan. Ini untuk memudahkan, karena setiap kegiatan itu merupakan satu formatif atau satu kegiatan formatif, satu penilaian. Sehingga di sini dari beberapa kegiatan tersebut nanti yang diambil untuk catatan proses adalah kegiatan yang merupakan bagi siswa itu kegiatan yang skornya rendah, nanti akan dicatat pada catatan akhir proses, dan itu terkait dengan capaian akhir fase. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke home. Ini simbol atau logo warna pendidikan saya gunakan untuk link ke home atau halaman depan. Kalau sudah, kemudian kita laksanakan proyeknya, kita beri instrumen dan kita menilai. Untuk penilaian proyek atau kegiatan kita bisa dari siswa atau dari kita sendiri. Ini sebagai contoh untuk kegiatan yang 1, mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh pada kegiatan sebelumnya. Ini otomatis terisi sama sesuai dengan
yang kita isikan di depan. Kemudian ini misalnya Abdul kita beri skor 1, Budi kita beri skor 1, kemudian Cici kita beri skor 2, dan seterusnya. Kemudian untuk kegiatan 2, Abdur kita beri skor misalnya 3, misalnya kita beri skor 1 supaya nanti ada yang rendah. Kemudian Budi skor 4, dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Kemudian kegiatan 3 seterusnya belum diisi, hanya diisi kegiatan saja. Maka sebagai contoh Abdul kita beri skor misalnya 4. Ini kenapa 4? Karena nanti untuk menunjukkan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Untuk kegiatan 4 Abdul kita beri skor 4, dan seterusnya sampai dengan kegiatan 16 kalau ada kegiatannya sampai 16. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat kegiatannya hanya 10, maka cukup 10 saja. Kalau kegiatannya 10 berarti capaian akhir fasenya ada 5. Kalau sudah diisi, nanti kita tinggal klik rapot. Jadi rubriknya nanti tidak usah diisi manual, nanti secara otomatis akan terisi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang diisikan. Otomatis dari kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa apabila itu rendah skornya, maka pada rubriknya akan berbunyi belum berkembang. Kita lihat di rapot. Di sini ada angka nomor urut, kemudian ada spin untuk menaikkan atau merubah angka di atas, misalnya nomor 2, yang nomor 1 tadi Abdul otomatis karena kegiatan 1, 2 skornya rendah, maka otomatis yang kegiatan atau capaian akhir fase yang pertama adalah belum berkembang atau mulai berkembang. Ini bisa diganti Bapak Ibu. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan yang 3, 4 tadi diberi nilai skornya 4 dan 4, sehingga otomatis capaian akhir fasenya ini otomatis sangat berkembang. Kemudian bagaimana di catatan proses? Ini secara otomatis sudah kita buatkan hasilnya untuk catatan akhir proses, diambil dari kegiatan yang tertinggi skornya dan kegiatan yang terendah skornya, atau capaian akhir fase yang tertinggi dan yang terendah. Sehingga di sini bunyinya Ananda Abdul menunjukkan penguasaan dalam kegiatan 3 dan 4. Ya, tadi belum dibuat kegiatannya apa, hanya dituliskan kegiatan 3 dan kegiatan 4. Serta pembimbingan dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh pada kegiatan sebelumnya dalam bentuk jurnal, poster, briefing, atau yang lainnya. Ini kegiatan yang pertama. Dan mendiskusikan hasil yang diperoleh untuk proyek yang akan dikerjakan. Ini untuk kegiatan yang kedua. Sehingga pada kegiatan 1, 2 tadi diberi nilai skor 1 dan 1, sehingga di sini munculnya belum berkembang. Ini otomatis tidak perlu Bapak Ibu membuat rubrik untuk capaian akhir fase. Tapi di sini sudah otomatis dari kegiatan yang kita beri skor akan nge-link ke rubrik, sehingga nanti akan muncul di rapot. Ini untuk Abdul. Bagaimana untuk yang lain? Yang kedua, Budi. Nah, Budi di sini sudah kita buatkan tadi. Untuk yang kegiatan-kegiatan yang lain sudah saya beri centang, sehingga untuk capaian fase yang lain sudah muncul skornya atau perolehan dari hasil pengamatan. Dan seterusnya sampai dengan 30 siswa. Karena ini support sampai dengan 30 siswa, kegiatannya support sampai 16 kegiatan, capaian akhir fasenya support untuk 8 capaian akhir fase. Dan ini untuk 1 kali proyek. Untuk 1 kali proyek. Sehingga apabila ingin membuat proyek lagi, membuat lagi dengan aplikasi ini, tetapi untuk menandatangani Google Class, murid dan kepala ini cukup 1 kali dalam 1 semester atau 1 kali dalam 1 tahun.
atau dalam setiap proyek dibuatkan juga itu tidak apa. Yang penting ada nama proyeknya di setiap proyek. Kalau sudah, kita bisa kembali ke halaman depan. Bapak sudah melihat di sini hanya sedikit sekali untuk yang perlu dikerjakan, yang perlu diisi, yang perlu diklik, sehingga ini sangat memudahkan dalam pembuatan atau penyusunan rapot proyek di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.